Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 transformasi geometri. Kita fokuskan pada materi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 151 sampai 156 untuk siswa kelas 9 SMP. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. Eksplorasi 3.3. Salsa diminta oleh gurunya untuk merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu X. Lalu bayangannya yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Jika A telah direfleksikan seperti terlihat pada gambar 3.21, nomor 1, Salsa mengatakan titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X, dan titik A double aksen merupakan bayangan dari titik A aksen terhadap sumbu Y. Berdasarkan langkah-langkah dalam gambar hasil refleksi, periksa apakah kedua refleksi yang diperoleh Salsa sudah tepat. Jika ada yang salah, refleksi mana yang menurut kalian salah, dan bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa. Kita perhatikan titik A, jarak titik A ini terhadap sumbu X, yaitu satu langkah. Dari sumbu X ke titik A aksen juga satu langkah, maka bayangan A aksen adalah benar. Sedangkan A aksen akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Jarak A aksen terhadap sumbu Y yaitu 1, 2. Dari sumbu Y ke A double aksen kita hitung 1, 2, 3. Di sini 3. Maka A aksen di sini adalah salah, hasil bayangan dari A aksen. Sehingga titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X. Sedangkan titik A double aksen bukan bayangan dari titik A aksen terhadap sumbu Y. Karena jarak titik A aksen terhadap sumbu Y tidak sama dengan jarak titik A double aksen terhadap sumbu Y. Nomor 2, bantulah Salsa untuk melengkapi bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan A double aksen, B double aksen, C double aksen dengan benar. Kemudian tuliskan tiap-tiap koordinatnya pada tabel 3.4. Ini adalah tabel 3.4 refleksi titik A, B, dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titik awalnya adalah A 2,1. Ini adalah 2, 1. Kalau dicerminkan satu langkah, maka di sini adalah titik bayangannya, yaitu A aksen. A aksen yaitu 2, -1. Kalau B 5,2, maka bayangannya kita hitung ke bawah 1, 2. Kita hitung ke bawah 1, 2. Di sini adalah titik B aksen, yaitu B aksen 5,-2. C 3,4. 3,4. Jarak dari titik C ke sumbu X yaitu ada 4. Maka ke bawah ini juga 4. Di sini adalah letak titik C aksen, yaitu C aksen 3,-4. Maka ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Jika segitiga A aksen, B aksen, C aksen direfleksikan terhadap sumbu Y, maka dari 2,-1 ini jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Sehingga jarak ke sana seharusnya 2. Maka di sini letak A double aksen, yaitu -2, -1. B aksen 5,-2. Jarak B aksen ini ke sumbu Y 5 satuan, maka ke sana 5 satuan. Di sini letak B double aksen, yaitu 5, -5, -2. Ini adalah B double aksen. C double aksen dari 3,-4
jarak ke sana adalah 3 satuan. Sehingga jarak ke sana juga ke kiri 3 satuan. Di sini letak C double aksen, yaitu negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Sehingga ini adalah hasil segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nomor 3. Berdasarkan pengalaman yang telah kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan dari refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dapatkah kalian tuliskan hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk sembarang titik A, X, Y? Jika ada titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah, kita perhatikan gambar A di sini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya, yang awalnya positif berubah menjadi negatif, negatif Y. Jika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah, kita perhatikan titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, sedangkan Y-nya adalah tetap. Yang awal mula X-nya adalah positif berubah menjadi negatif, negatif X, Y. Nomor 4. Buatlah garis yang menghubungkan titik A ke A double aksen. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jika belum dapat menyimpulkan, coba hubungkan titik B, B double aksen, dan C ke C double aksen. Kemudian coba simpulkan kembali. Jika dari titik A kita hubungkan ke A double aksen, maka ini tidak bisa. Seharusnya A double aksen terletak di sini. Ini adalah titik A double aksen, bukan yang ada di sini. Sehingga titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X. Sedangkan titik A double aksen bayangan dari titik A aksen terhadap sumbu Y. Karena jarak titik A aksen terhadap sumbu Y sama dengan jarak titik A double aksen terhadap sumbu Y. Kalau kita perhatikan, titik A ke sumbu X satu satuan, dari sumbu X ke A aksen satu satuan, sehingga A aksen ini adalah refleksi terhadap titik A. A aksen ke sumbu Y 2 satuan. Dari sumbu Y ke A double aksen 2 satuan, sehingga A double aksen adalah hasil pencerminan dari A aksen. Kalau kita tarik dari titik B melalui 0,0, di sini letak titik P double aksen. Misalkan kita tarik dari titik C melalui 0,0, jaraknya sama, maka di sini adalah letak titik C double aksen. Kita hubungkan dengan garis, maka segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen adalah hasil pencerminan dari segitiga ABC yang melalui dicerminkan terhadap 0,0. Garis yang menghubungkan titik A dan A double aksen, titik B dan B double aksen, dan titik C dan C double aksen melalui titik pusat 0,0 dengan titik pusat tersebut berada di tengah-tengah ketiga garis. Nomor 5. Berdasarkan pertanyaan nomor 4, refleksi segitiga ABC ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen dapat disebut sebagai refleksi terhadap titik pusat 0,0. Dapatkah kalian menuliskan cara merefleksikannya dan tuliskan pula hasil refleksinya untuk sembarang titik A, X, Y. Misalkan ada titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap 0,0, maka A double aksennya, kita perhatikan di sini 2,1. Ternyata A-nya berubah menjadi negatif 2, negatif 1. Sehingga jika titik A, X, Y, hasil A double aksennya adalah negatif X, negatif Y.
Sifat 3.4. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. A. Bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah P aksen X, negatif Y. Hal ini bisa ditulis P, X, Y yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka P aksennya adalah X, negatif Y. Yang B, bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif X, Y. Jika P-nya adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah yang negatif di sini adalah X-nya, negatif X, Y. Yang C, bayangan titik P, X, Y yang direfleksi terhadap titik pusat 0,0 adalah P aksen negatif X, negatif Y. Jika P-nya X, Y yang dicerminkan terhadap 0,0, maka P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Contoh 3.3. Merefleksikan sebuah bangun datar. Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 1,1, B negatif 5,5, B negatif 5,3, dan C negatif 3, negatif 2. Tentukan bayangan segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita harus ingat definisinya. Yang B, bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif X, Y. Misalkan titik A negatif 1,1 yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah yang berubah di sini X-nya. X-nya negatif 1 berubah menjadi positif 1, Y-nya tetap. Jadi A aksen adalah 1,1. B, negatif 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen X-nya negatif 5 berubah menjadi 5,3. C, negatif 3, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah di sini X-nya negatif 3 berubah menjadi positif 3, negatif 2. Kalau kita gambar menggunakan diagram Kartesius ini, kita tentukan titik A, B, C terlebih dahulu. A, negatif 1,1. Ini adalah titik A. B, negatif 5,3. C, negatif 3, negatif 2. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita akan cerminkan terhadap sumbu Y, maka jarak ini adalah satu satuan, maka di sini adalah titik A aksennya. Ini B, jarak ke sana 5 satuan, maka ke sana 5 satuan. Di sini letak titik B aksen. C, jaraknya 3 satuan, maka ke sana 3 satuan. Di sini letak titik C aksen. Maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ayo mencoba. Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 2,1, B negatif 6,4, dan C negatif 4, negatif 3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Karena di sini dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita harus ingat poin B. Bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah P aksen negatif X, Y. A-nya adalah negatif 2,1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen adalah X-nya yang berubah. Negatif 2 berubah menjadi 2,1. B, negatif 6,4. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen negatif 6 berubah menjadi 6,4. C, negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah di sini adalah negatif 4 berubah menjadi 4, negatif 3.
Kalau kita gambar menggunakan diagram Kartesius, kita tentukan titik A negatif 2,1. Di sini adalah letak titik A. B negatif 6,4. Ini adalah titik B. C negatif 4, negatif 3. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah segitiga ABC. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Di sini jaraknya 2 satuan, maka di sini adalah letak titik A aksen. Titik B jaraknya 6 satuan, maka di sini letak titik B aksen. Titik C jaraknya 4 satuan, maka di sini letak titik C aksen. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Sedangkan koordinatnya bisa kita lihat di sini. Contoh 3.4. Merefleksikan sebuah ruas garis. Tentukan bayangan ruas garis PQ dengan P negatif 3,1 dan Q 3,3 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Karena dicerminkan terhadap 0,0, kita harus ingat poin C. Bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, P aksennya negatif X, negatif Y. Jika P-nya negatif 3,1 yang dicerminkan terhadap 0,0, maka P aksennya yaitu negatif 3 berubah menjadi 3, 1 berubah menjadi negatif 1. Sedangkan titik Q 3,3 yang dicerminkan terhadap 0,0, maka Q aksen adalah negatif 3, negatif 3. Kalau kita gambar pada diagram Kartesius, kita tentukan titik P dan Q-nya. P negatif 3,1, di sini letak titik P, Q 3,3. Ini adalah letak titik Q. Kita tarik sebuah garis, maka ini adalah ruas garis PQ. Kita cerminkan terhadap titik 0,0, kita tarik sebuah garis di sini, maka ini adalah titik P aksen. Dari titik Q kita tarik sebuah garis melalui 0,0, maka ini adalah Q aksen. Kita tarik sebuah garis, maka ini adalah garis P aksen, Q aksen. Ayo mencoba. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A negatif 2,3 dan B negatif 1, negatif 3 yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita harus ingat poin C. Jika titik P, X, Y direfleksikan 0,0, maka P aksen negatif X, negatif Y. Titik A-nya yaitu negatif 2,3. Dicerminkan terhadap 0,0. Maka A aksennya yaitu negatif 2 berubah menjadi 2, 3 berubah menjadi negatif 3. Titik B yaitu negatif 1, negatif 3 dicerminkan terhadap 0,0. Maka B aksen yaitu negatif 1 berubah menjadi 1, negatif 3 berubah menjadi 3. Kalau kita gambar menggunakan koordinat Kartesius, kita tentukan titik A negatif 2,3. Ini adalah titik A. B negatif 1, negatif 3. Di sini letak titik B-nya. Kita tarik sebuah garis. Kita cerminkan terhadap 0,0, maka ini adalah titik A aksen. Kita tarik sebuah garis B, yaitu di sini adalah letak titik B aksen. Kita tarik sebuah garis. Ini hasil pencerminannya yaitu A aksen, B aksen. Contoh 3.5. Refleksi persamaan garis. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X ditambah 5 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Pertama kita cari dua buah titik dari persamaan garis ini. Misalkan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 5. Jika Y-nya 0, maka didapat negatif 5/2.
Untuk titik ini sulit kita menentukannya, sehingga kita ambil sembarang titik yaitu X-nya 1. 2 kali 1, 2 ditambah 5, 7. Maka kita cari titiknya yaitu titik A 0,5 dan titik B 1,7 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. Maka A aksen adalah 0, 5 berubah menjadi negatif 5. Yang B dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen 1, negatif 7. Kalau kita gambar menggunakan koordinat kartesius seperti ini, kita tentukan titiknya 0,5. Ini adalah titik A dan titik B 1,7. Kita tarik sebuah garis. Titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X, jaraknya 5 satuan, maka di sini letak titik A aksen. Dari titik B, jaraknya 7 satuan, maka ke bawah 7 satuan. Di sini letak titik B aksen. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah garis hasil bayangan dari Y sama dengan 2X ditambah 5. Bagaimana persamaan garis ini? Kita bisa menentukan dari dua buah titik A aksen, B aksen. Kita substitusi ke persamaan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi, misalkan ini adalah X1-nya 0, dikurangi 0, X2-nya adalah 1. Sama dengan Y dikurangi, Y1-nya yaitu negatif 5 berubah menjadi plus 5. Di bawah juga ditambah 5, Y2-nya negatif 7. Sehingga didapat X per 1 sama dengan Y ditambah 5 per negatif 2. Ini kita kalikan. Negatif 2 kali X sama dengan negatif 2X sama dengan 1 kali Y ditambah 5 tetap Y ditambah 5. 5 kita pindah ke dua sebelah sehingga negatif 2X dikurangi 5 sama dengan Y. Atau Y sama dengan negatif 2X dikurangi 5. Ini adalah persamaan garis bayangannya. Ayo mencoba. Tentukan hasil refleksi dari persamaan garis Y sama dengan 3X dikurangi 4 terhadap sumbu X. Kita tentukan dua buah titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan 3X dikurangi 4. Dengan cara kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 4. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 4/3. Untuk titik ini kita tidak bisa menentukan karena berbentuk pecahan. Sehingga kita ambil X-nya adalah 2. 3 kali 2, 6 dikurangi 4, 2. Sehingga kita dapatkan di sini titik A yaitu 0,-4 dan B 2,2. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka A aksennya yaitu Y-nya yang berubah. X-nya 0, Y-nya di sini negatif 4 berubah menjadi 4. Titik B dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen adalah 2, Y-nya 2 berubah menjadi negatif 2. Kalau kita gambar menggunakan koordinat kartesius, kita tentukan titik A 0,-4. Ini adalah titik A. B 2,2. Kita tarik sebuah garis. Kita cerminkan titik A ini ke sumbu X. Titik A ke sumbu X jaraknya 4 satuan, maka ke atas 4 satuan. Ini adalah titik A aksen. B dari 2,2 ke jarak sumbu X 2 satuan, maka ke bawah 2 satuan. Ini adalah letak titik B aksen. Kita tarik sebuah garis. Maka garis yang merah ini
Maka garis yang berwarna merah ini adalah hasil pencerminan dari garis yang berwarna biru. Bagaimana persamaannya? Kita bisa menentukan dari dua buah titik ini. Dengan substitusi kebersamaan garis X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi X1-nya yaitu 0 per dikurangi 0, X2-nya 2. Sama dengan Y dikurangi Y1-nya adalah 4, di sini dikurangi 4, Y2-nya adalah negatif 2. Maka kita dapatkan X per 2 sama dengan Y dikurangi 4 per negatif 6. Ini kita kalikan silang, negatif 6 kali X, negatif 6X sama dengan 2 kali Y dikurangi 4. Negatif 6X sama dengan 2 kali X, 2 kali Y, 2Y, 2 kali negatif 4, negatif 8. Ini kita bagi dengan 2, karena kelipatan 2, maka didapat negatif 3X sama dengan Y dikurangi 4. Negatif 4 kita pindah ke ruas sebelah sehingga didapat Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Ini adalah persamaan garis bayangannya. Demikian materi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.